Aduh, bumi panas, jualan arak susah laku. Apa lagi tak jual ya? Uang nggak punya, aduh kebutuhan banyak, pemasukan seret, pengeluaran banyak nih. Aduh, siapa udah telepon? Coba aku telepon temanku dulu nih. Siapa tahu bisa kasih uang pinjam. Bos. Ya. Ada yang minta perkenalkan diri nih. Siapa? Nih penonton. Oke. Di sini kenalkan nama saya Ida Bagus Surah Dwi Prayana. Saya dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 24020200018. Dan saya di sini selaku sebagai owner arak Bali yang bernama Jahanam Spirit. Thank you ya bos ya. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan arak Bali yang di sini diproduksi dari Karangasem dan saya membeli dari Karangasem dan di sini saya menjual eceran. Nah, ada salah satu arak yang saya maksud yang di sini seperti arak tok, ini arak asli Bali yang saya kemaskan sebagai botol plastik dan beserta stiker Jahanam dan mengandung kadar alkohol 30%. Nah, dan ini fotonya. Nah, dan arak Bali ini, arak Bali murni ini berasal dari sulingan tua. Sulingan dari yang namanya buah lontar atau buah nyu. Kalau di Bali bisa dibilang kelapa kecil yang berwarna kuning. Nah, yang dimana tua itu diambil dari pohon kelapa atau lontar dan lalu disuling menjadi arak. Nah, sulingan yang pertama itu disebut sebagai arak Bali nomor 1. Nah, dia mengandung kadar alkohol kira-kira 40% atau 35%. Nah, berikutnya sulingan yang kedua itu justru lebih menurunkan kadar alkohol. Yang dari awalnya sulingan yang pertama 40 atau 35% kadar alkohol, yang kedua bisa menurun hingga 25 sampai 20% kadar alkohol. Nah, dan banyak pun juga bervarian rasanya seperti arak tok, seperti arak ram, dan arak kopel, dan arak nanas, arak jeruk, dan arak red velvet. Namun di sini saya juga memiliki arak ram. Ini bercampur dengan kayu manis dan teh. Nah, di sini saya meracik ini dan saya menyebutnya ini seperti arak ram. Ram itu berasal dari kayu manis dan serbukan daun teh hijau. Nah, yang dimana kayu manis itu dia itu berasal dari pohon kayu yang memiliki serabut kayu yang bisa disebut manis. Nah, ini fotonya di atas. Nah, dan kayu manis ini bisa membuat rasa kadar arak ini berubah dari resapan kayunya. Nah, dan dilakukan dengan cara difermentasikan selama 2 hari hingga menjadi yang namanya arak ram dan perubahan warna. Nah, dan daun teh tersendiri turun ini dia mengandung rasa dan merubah tekstur dan merubah warna arak tersendiri. Nah, dua bahan produk ini sangat penting di arak ram karena bisa membuat balance rasa arak, rasa kayu manis, dan rasa daun teh tersendiri. Nah, dari sebagian banyaknya varian arak yang saya miliki, nah, kenapa sih saya cuma memajang 2 arak ini saja? Arak tok dan arak ram. Nah, kenapa sih? Nah, di sini alasannya. Kenapa arak tok? 1, arak tok itu sebagai bahan fermentasi dari tua yang paling murni. 1 murni, 2 original, 3 bersih dan tidak mengandung kadar alkohol air, metanol, dan lain-lain karena ini murni arak tok. Nah, mengapa saya memajang arak tok di sini? Karena arak tok ini sangat laris di kalangan remaja hingga orang tua. Nah, dan arak di sini bisa dikonsumsi oleh anak yang dewasa start dari umur 21 plus hingga tua.
Nah, dan di sini saya akan melihatkan cara minum arak yang baik dan benar, hanya boleh dilakukan untuk orang dewasa, dan ini boleh dilakukan hanya sekali dalam sehari. Oke, bisa minum. Dari kemunian arak tersebut bisa kita rasakan dari diri kita sendiri, dari kehangatan tubuh, dari kehangatan tenggorokan, dan banyak manfaat lainnya. Bos, Ya, dari berbagai varian arak yang bos jual, bos lebih suka sama varian rasa yang mana sih? nah kalau saya sendiri, saya lebih dominan suka dua ini. Nah, kenapa? Dari arak murni, arak tok, dan arak ram. Kenapa sih? Nah, karena satu, arak murni ini bisa membuat tubuh merasa segar, membuat pelancaran darah, dan membuat detak jantung bisa menjadi normal. Asalkan kita meminumnya sehari sekali dengan 1 sloki. Kalau berlebihan kita bisa mabuk nanti. Nah, dan arak ram sendiri membuat tubuh menjadi bugar setelah dari kemarin yang terlalu capek karena kerjaan, capek karena membuat deadline tugas, capek karena dari jalan-jalan. Saya pasti mengkonsumsi ini setiap hari hanya dengan 1 sloki dalam sehari. Kita bahas tentang permodalan dari jualan arak ini sendiri. Saya mencari arak dari Karangasem itu dalam kemasan jerigen. Jerigen ini fotonya di atas kalau yang nggak tahu jerigen. Nah, dan 1 jerigen ini bisa merangkup 25 botol arak atau 50 botol arak. Nah, lalu arak tersebut yang berkemasan jerigen dikirim dari Karangasem ke Denpasar di rumah saya, dan sampai di Denpasar lalu saya kemaskan dengan botol plastik atau kemasan dengan botol kaca. Nah, botol plastik sendiri saya beli sejumlah 50.000 dengan isi 100 pieces botol. Nah, dan kemasan botol kaca tersebut saya beli 2.500 1 botol. Itu isinya 1 kerat 24 botol. Nah, tapi dari sebagian banyaknya kemasan botol yang bervarian, tapi saya cuma memilih 2 botol kemasan saja, botolan kaca dan botolan plastik. Tetapi yang di sini botol plastik lebih laris manis. Karena kenapa? Karena saya menjualnya di sini arak tok 25.000 dengan kadar alkohol 40%, sulingan yang pertama, dan yang bervarian rasa start from dari 35 hingga 40.000. Nah, dan yang kemasan botol kaca seperti ini saya jual 50.000 hingga 60.000 per botolnya. Nah, dan dari usaha saya ini sudah berjalan dari 2020. Kalian bisa lihat di sini, ini saya ada stikernya Jahanam 2020. Nah, dari sini saya merasakan, nah, kenapa sih memilih menjual atau memilih membuka peluang usaha menjual arak? Nah, karena saya di sini sendiri, saya melihat, 1, saya memiliki banyak teman yang suka minum. 2, di sini saya memiliki pemikiran, kenapa nggak kita aja yang menjual minuman? Siapa tahu teman-teman yang suka minum, siapa tahu belinya di kita. Nah, dari itu awal proses saya menjual arak hingga sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun sampai 2025 sekarang. Ya, astungkare berjalan dengan lancar dan aman-aman saja. Ada kerak di atas sini. Cakep. Jangan lupa nyari arak di sini.